Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia Tengah. Guncangan yang diketahui cukup kuat ini membuat warga setempat panik hingga berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi awal yang beredar, gempa ini berpusat di wilayah Filipina dengan kedalaman sekitar 105 km. Sejumlah warga mengaku getaran gempa terasa selama beberapa detik sebelum berakhir. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado di lokasi, yakni rekan Edward Juanli. Baik, rekan Edward, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi? Terima kasih Arin. Selamat pagi. Hari ini saya berada di rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, yaitu Bapak Michael Tunggari. Dengan pantauan Tribun Manado, Arin, situasi kondisi terkini Kabupaten Kepulauan Sangihe itu di lapangan bahwa warga sempat panik pada sekitaran pukul 8.15 WITA. Itu warga berhamburan dan kebanyakan warga itu melakukan pemantauan di pesisir di area jalur Bolivar untuk melihat situasi kondisi di laut Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti itu, Arin. Rekan Edward, apakah ada korban jiwa ataupun korban luka dari peristiwa ini? Untuk terkait dengan korban jiwa, Arin, dari pantauan kami sekarang masih belum ada. Hanya ada beberapa gedung yang ambruk. Salah satunya itu kantor TVRI yang ada di puncak Lenganeng. Seperti itu, Arin. Dari mana titik gempa ini berasal, rekan Edward? Apakah ada daerah lain yang turut terdampak dari bencana ini? Untuk titik gempa itu memang pusatnya di Filipina, tapi untuk skala yang lebih tinggi itu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Oke, baik. Wilayah mana yang mengalami kerusakan paling parah imbas peristiwa alam ini? Kalau untuk sekarang Arin masih belum bisa dipantau, tapi untuk peristiwa ini memang cuma hanya satu bangunan yang agak retak, yaitu di puncak, yaitu di Lenganing, itu salah satunya itu kantor TVRI. Apa tanggapan pemerintah setempat atas kejadian ini, rekan? Apakah ada imbauan untuk warga setempat? Untuk terkait himbauan untuk warga setempat, Arin, kebetulan hari ini saya bersama dengan Pak Bupati Michael Tunggari dan bersama jajaran Forkopimda yang turut hadir bersama saya sekarang, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
gempa bumi. Baik pemirsa, saat ini kami sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan terkait situasi dan kondisi di Kepulauan Sangihe saat ini? Apakah ada imbauan khusus untuk warga pasca gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini? Ya, selamat pagi Mbak Airin dan seluruh pemirsa. Kami di Kabupaten Kepulauan Sangihe tadi jam 7 lebih mengalami gempa kekuatan 7,7 dan barusan kira-kira 15 menit yang lalu gempa susulan kedua dengan kekuatan 6 skala Richter dan masih ada beberapa gempa susulan yang terjadi sampai dengan sekarang ini. Intinya saat ini laporan dari kecamatan, dari kepala desa, belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Kawiyo, ada beberapa rumah yang roboh, kemudian rumah semi-semi permanen paling banyak, karena Kecamatan Marore dekat sekali dengan lokasi gempa, kecamatan paling utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sampai sekarang, kita masih menghimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya. Kita masih dalam siaga tsunami. Kemudian yang ada di pinggiran atau ada keluarga yang susah untuk dibawa atau sakit, segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sampai sekarang juga di rumah sakit kita, pasien-pasien masih berada di luar ruangan, dan kami akan memantau terus info terkini, menyiapkan posko jika diperlukan, dan terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur serta BMKG yang ada di sini tentang apa sebaiknya yang harus kami lakukan dalam 1-2 jam ke depan. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan apakah ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah setempat menanggapi bencana alam ini mengingat adanya kemungkinan gempa susulan yang terjadi? Ya, kami saat ini Pak Kapolres, Pak Pengadilan, Pak Mahfud terus berkoordinasi, jangan sampai kita salah melangkah. Yang pasti informasi harus akurat. Pertama, masyarakat jangan termakan hoax dan tetap tenang. Sampai sekarang, kalau lihat di jamnya yang telah ditentukan BMKG, tsunami-nya sudah lewat, tetapi ini masih belum dicabut peringatan tsunami-nya, masih tetap siaga. Itu yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Cuma antisipasi pertama, yang paling bahaya tsunami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak Airin. Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG resmi mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi kuat bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya pada Senin 8 Juni 2026 pagi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat atau 07.37 waktu Indonesia Tengah. Dipicu oleh kekhawatiran terjadinya gelombang laut tinggi akibat aktivitas tektonik tersebut,
BMKG meminta warga di 5 provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan. Berikut adalah 5 wilayah provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar peringatan dini tsunami. Yang pertama ada Sulawesi Utara, kemudian ada Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Gempa yang awalnya tercatat bermagnitudo 7,9 ini kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi magnitudo 7,7. Berikut ini adalah detail parameter gempa yang memicu peringatan tsunami tersebut. Waktu kejadian Senin 8 Juni 2026 pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Dengan magnitudo 7,9 dengan pemutakhiran menjadi 7,7. Epicenter atau lokasi berada di 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur. Pusat gempa berada 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 105 km. Meskipun peringatan tsunami membentang di 5 provinsi, situasi di beberapa wilayah terdampak guncangan terpantau masih terkendali. Di Tahuna, Kepulauan Sangihe yang paling dekat dengan pusat gempa, warga sempat berhamburan keluar bangunan demi menghindari gempa susulan. Menurut keterangan salah seorang warga, getaran gempa cukup kuat hingga penduduk langsung lari keluar rumah. Sementara itu di kota Manado sendiri, getaran gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 3 menit. Guncangan ini sempat memicu kepanikan warga termasuk di wilayah Minahasa Utara. Meski sempat diguncang hebat, aktivitas warga di kota Manado dilaporkan tetap berjalan normal. Berdasarkan pantauan di Jalan AA Maramis, Kairagi 2, arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat termasuk antrian pengisian BBM untuk mobil bertona sebesar tetap berjalan seperti biasa. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai adanya kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir 5 provinsi tersebut untuk tetap tenang namun waspada, serta terus memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Ada 3 menit kayaknya. Ini masih goyang. Juga tidak ada yang celaka ya. Oke, selamat pagi. Kuat sekali tergoyang ini. Anak-anak dari kita keluar dari sekolah. Baru mau ulangan anak-anak berhamburan keluar dari sekolah gara-gara tergoyang.